Pada hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga terus saya baca mantra Trayambakam ayah bunda. Di malam hari yang ketiga saya diuji Tuhan. Pada malam hari itu saya diuji Tuhan, datanglah ribuan nyamuk. Yang nyamuk itu seakan-akan mau menggigit, mau menghisap darah saya. Saya bacakan mantra Trayambakam, nyamuk itu hilang. Hari yang keempat, hari yang kelima, terus saya baca mantra Trayambakam. Di hari yang kelima saya juga diuji Tuhan, ayah bunda. Kenapa saya katakan saya diuji Tuhan? Karena pada malam hari itu saya mencari Tuhan saya yang sebenar-benarnya. Pada malam hari yang kelima saya diuji Tuhan, datanglah bau busuk yang timbul dari tubuh saya. Saya bacakan mantra Trayambakam, bau busuk itu hilang. Mungkin terlintas di benak ayah bunda yang menjadi kesaksian Anda itu mimpi atau kenyataan. Karena banyak orang yang memberi kesaksian seperti itu ternyata cuma mimpi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ibadah di dalam agama saya bagi orang yang berkasta Brahmana, apabila dia menjalankan ritual, dia tidur, hukumnya batal. Apabila dia keluar dari kamar, apabila ada lampu yang menyala, maka hukumnya batal. Itulah ritual bagi orang yang berkasta Brahmana di dalam agama saya. Hari yang kelima, hari yang keenam, hari yang ketujuh terus saya baca mantra Trayambakam ayah bunda dari pagi, siang, malam, jam 9, jam 10, jam 11 terus saya baca mantra Trayambakam. Saat menginjak jam 11 itu saya merasakan berdebar-debar di dalam hati saya. Saya membayangkan bagaimana wujud Tuhan saya. Saya membayangkan bagaimana saya bisa sungkem kepada dewa-dewa saya. Setelah jam 12 lewat, jam 1 lewat, jam 2 lewat. Setelah jam 2 lewat, ayah bunda, yang saya rasakan di dalam hati saya bukan berdebar-debar lagi, tetapi guncang yang sangat luar biasa. Kenapa waktu sudah lebih dari jam 2, Tuhan kok tidak menemui saya? Disitulah Bapak Ibu sekalian, pada hari yang terakhir, kurang lebih jam 2, saya diuji Tuhan. Pada malam hari itu saya mendengarkan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena berangkat ingin memuji Islam, dan saya sadar betul bahwa besok itu bukan hari raya Idul Fitri, besok itu bukan hari raya Idul Adha, maka suara takbir saya lawan dengan mantra Trayambakam. Apa yang terjadi, ayah bunda, demi Allah yang telah menciptakan kita semua, suara takbir saya lawan dengan mantra Trayambakam bukan hilang, ayah bunda, tetapi suara takbir semakin lama semakin kuat, suara takbir semakin lama semakin jelas. Apakah saya sudah tunduk dengan suara takbir itu yang akhirnya bisa menerima Islam? Belum, ayah bunda. Kesombongan masih ada di dalam hati saya. Pagi hari saya lakukan pembatalan di dalam puasa saya. Saya minum, siang saya sudah bisa makan, sore harinya saya ke rumah bibi saya. Kebetulan bibi saya sudah masuk Islam dahulu. Saya masuk di rumah beliau. Setelah saya masuk di rumah beliau, saya menemukan buku pasolatan ayah bunda. Saya pegang, saya buka. Di lembar pertama itu saya menemukan tulisan kabirau walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila.
Saya tidak membaca tulisan Arabnya, tapi saya membaca artinya, bahwa artinya maha besar Allah, maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Saya baca artinya gemetar di dalam hati saya sampai keluar keringat dingin saya. Barulah ayah bunda, saya bisa merasakan apakah suara takbir tadi malam itu pertanda saya harus masuk agama Islam. Niat kuat ingin memeluk agama Islam tertanam di dalam hati saya. Islam saya rasakan sangat damai, sangat bahagia ayah bunda. Saya pulang, tapi saya berpamitan pulang, tapi tidak pulang ke rumah. Saya ke rumah salah seorang ustadz, yang akhirnya disitulah saya disahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah saya disahadatkan, beliau berpesan, antum sekarang sudah muslim, syaratnya orang Islam itu harus sholat. Ini ada buku pasolatan, kamu bawa pulang dan kamu harus mengamalkannya. Saya bawa pulang malam hari, saya hafalkan gerakannya. Pagi hari saya lakukan sholat subuh yang perdana. Namun sholat subuh saya tidak sama dengan bapak ibu sekalian. Jadi saya takbiratul ikram, Allahu Akbar, baca bismillahirrahmanirrahim. Saya ruku, baca bismillahirrahmanirrahim. Saya at-tahiyat pun baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, walaupun sholat saya cuma pakai basmalah, sholat saya istiqomah. Waktu terus berlalu, saya sholat sembunyi-sembunyi ayah bunda. Saya sholat di kamar, saya kunci dari dalam, biasanya seperti itu. Namun pada saat itu, kejadiannya pada sholat asar ayah bunda, saya sholat di dalam pintu kamar saya lupa untuk menutupnya. Lewatlah ayah saya masih teringat dengan jelas ayah bunda, di dalam sholat asar saya itu saya tidak merasakan khusyuk lagi. Saya membayangkan apa yang terjadi kalau sampai tahu bahwa saya ini sudah memeluk agama Islam. Benar ayah bunda, seusai sholat asar, ayah saya bertanya, kamu sekarang sudah muslim ya? Karena sudah ketahuan, saya jawab dengan jujur, iya ayah, saya sekarang sudah beragama Islam. Dengan jawaban saya itu, betapa marahnya beliau, berbicara yang keras sekali, mau kamu bawa kemana harga dirimu, mau kamu bawa kemana martabat keluargamu kalau kamu memeluk agama Islam. Dengan harapan saya bisa murtad lagi dari agama Islam, ayah sampaikan kepada paman, paman sampaikan kepada pimpinan. Pagi hari saya diberi undangan paksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Pagi hari saya disidang ayah bunda, di hadapan mereka, dicaci maki, dihujat. Datanglah paman saya dari arah